kalau ada bayi yang lahir mempunyai kekurangan seperti tidak bisa melihat ya dari lahir, kemudian Allah memberikan kelebihan di sisi lain yang seperti saya lihat di medsos tuh ada seorang wanita dari lahir tidak melihat, dia ini mempunyai kelebihan suara, Ustaz. Bagus, seperti yang di American Got Talent ya. American Got Talent. Nah, dapat Golden Buzzer malah. Oh ya? Golden Buzzer ya. Jadi penghargaan yang luar biasa aja. Itu dari Indonesia ya? Indonesia. Dan itu maaf ya, kan anunya juga nggak bisa. Matanya kekurangan ya dari lahir ya? Saya kurang tahu persis ya. Lepas dari itu, Ustaz. Wanita. Lepas dari lahir atau enggak dari lahir asalannya ya? Iya. Tapi di sisi lain Allah memberikan kelebihan atau talenta yang luar biasa yang di atas rata-rata lah. Ini apakah maksudnya Allah ini memberikan hiburan gitu? Di sisi lain kekurangan, dikasih sisi lain kelebihan. Itu menurut Ustaz gimana tuh? Kalau menurut saya ya, ini saya ya, saya mencoba membaca orang-orang itu nggak sholat tapi kaya, kan gitu ya. Orang-orang yang sholat, dia mencoba gigih, ikhtiar, tapi ya biasa-biasa saja gitu. Kemudian ada banyak hal yang saya amati dari orang-orang. Nah, kalau memang tadi mbak-mbak tadi itu memang tidak mampu melihat atas izin Allah, berarti memang salah satu orang tuanya dulu berbeda pandangan kepada kakek neneknya si adik. Berbeda pandangan dan ada emosi, ada marah di situ, atau ada benci, atau apa asal di situlah. Walau alam ya, tapi kurang lebih seperti itu. Intinya di pandangan. Di pandangan, pendapat yang akhirnya berbenturan dengan orang tua, sehingga si orang tuanya si adik yang nggak mampu melihat ini marah, benci. Nah, karena ini pandangan, kemudian ya seperti tadi saya kasih contoh, umpamanya orang tuanya nggak setuju, umpamanya atau apalah pada saat menikah dulu, umpamanya banyak masalah istilahnya. Umpamanya pada waktu nikah belum punya anaknya laki atau anaknya yang si orang tua si adik itu entah laki entah perempuan itu mamanya mau pinjam uang, nggak banyak sih, mamanya 50 juta atau 100 juta untuk usaha. Orang tuanya pasti memang nggak ada. Pas saat itu nggak ada lagi. Padahal dulu saudaranya kalau pinjam itu dikasih. Disitulah dia jengkelnya minta ampun. Dan kemudian adu pendapat dengan orang tuanya. Lah kalau si itu kakak dulu kan dikasih ini gini. Lah kan pas saya ada uang, nak, kan gitu ya. Kenapa saya ini? Ayah pilih kasih gitu. Enggak, ayah lagi nggak punya uang. Tapi karena memang ada yang sifat kakunya, anaknya pokoknya aku nggak mau tahu. Jengkel sama ayah mamanya. Begitulah, marah sampai dendam. Dan saya pokoknya pergi. Udah jauh dari ayah mamanya umpama, sehingga pada saat pergi jauh dari orang tua biar tidak mau pinjem lagi, umpama kan namanya benci, dendam itu kan macam-macam cara ininya ya. Kalau mamanya dendam itu saking dendam nggak mau ketemu lagi, mamanya bisa gara-garanya sepele loh. Jadi orang itu dia tidak ngasih pulsanya gitu, pergi gitu loh, nggak mau kembali gitu. Nah ini akhirnya oleh Allah Ta'ala bisa aja diberi kelebihan bukan sebagai penikmat atau bukan sebagai penyenang, belum tentu. Bisa aja karena dia punya pandangan yang merasa pandangannya benar, malah dikasih anak yang kurang itu kelebihan talenta oleh Allah Ta'ala. Maksudnya itu nanti si orang tuanya bangga sekali nggak dengan anaknya, ujub, riak, sombong nggak dengan anaknya yang talentanya hebat. Itu ujian berikutnya sebenarnya. Jadi kita harus mewaspadai. Makanya orang Islam itu kalau diberi kesempatan untuk mendapatkan
izin dari Allah Ta'ala nikmat, tetap jangan lupa. Harus waspada ya. Harus waspada dan tetap bersyukur. Bukan bangga, bukan teriak-teriak, bukan. Ini kan seperti itu. Kelulusan umpamanya, lulus teriak-teriak seneng-seneng, nah itu kebablasan. Ya. Begitu. Nah, ini harusnya ya walau alam ya, tapi harusnya umpamanya kalau sudah dapat seperti itu harus dimengerti bahwa itu talenta tetap dari Allah Ta'ala. Jangan merasa dididik, jangan merasa ini, jangan merasa gigih, semuanya itu Allah Ta'ala. Kalau itu lupa, walaupun dia sholat, selesai. Jadi apa yang diberikan, dititipkan oleh Allah Ta'ala untuk si adik yang mampu apa sajalah, mampu jadi penyanyi, mampu jadi macam-macam kan, macam-macam nih Ci. Nah itu akan menjadi hilang semuanya dari Allah Ta'ala. Di hadapan Allah Ta'ala bisa hilang karena ujub, riak, sombong, bangga dan sebagainya. Padahal semata-mata itu dari Allah Ta'ala. Dan nanti pasti ada cerita, nih aku nih, anakku sudah berhasil, mau sombong dengan orang tuanya. Anakku sudah berhasil tanpa bantuanmu. Anakku udah berhasil, makanya ide-ideku, pandanganku dulu ditolak sama papa, ditolak sama mama. Nih saya berhasil. Orang pasti punya pikiran seperti itu. Rata-rata punya pikiran seperti itu. Ada yang dia tunduk, ada. Dia lebih tenang, lebih paham. Ini dari Allah Ta'ala ya. Ada sih, tapi itu sangat jarang. Ada, tetap ada, tapi sangat jarang. Nah ini hati-hati, karena di titik itu lemah, kemudian dosa lagi. Itulah yang harus kita ketahui. Walaupun sebenarnya nanti talentanya bagus, kemudian dia berhasil, kemudian dia bisa dari situ bisa meningkatkan taraf hidupnya, pundi-pundi uang keluarga dan sebagainya. Orang tuanya pasti bangga. Nah bangga itulah mulai. Nah, ini nggak bisa diceritain. Umpamanya seperti itu. Walau alam, karena memang yang selama ini saya amati rata-rata orang Muslim itu kalau bersyukur itu kalau wah cool mamanya. Bersyukur itu kalau cool. Harus hati-hati bahwa kita jaga semuanya ini dari Allah Ta'ala. Yang enak dari Allah, yang tidak enak dari perbuatan kita sendiri. Ma sobaka min hasanatin famin Allah, wa ma sobaka min sayyatin famin nafsik. Apa saja nikmat yang kita terima itu dari Allah, dan apa saja musibah yang kita terima dari perbuatan kita, sudah sangat jelas. Jadi jangan merasa kalau anak saya ini berarti dari Allah. Wih, berarti Allah dolim berarti begitu. Kan gitu ya? Enggak, saya selalu bilang Allah tidak akan dolim. Kalau dia berani ngomong begitu, saya agak keras dikit. Enggak, Allah enggak dolim sama kamu. Kamu yang dolim terhadap dirimu sendiri. Seperti itu. Tapi kalau ingin introspeksi, ayo introspeksi. Mohon ampunlah kepada Allah, karena dosa-dosamu masih dicatat oleh Allah Ta'ala, belum hilang. Jadi insya Allah bagaimanapun seorang anak terlahir tidak sempurna di mata manusia, itu adalah sempurna di mata Allah. Karena Allah tidak menciptakan anak yang tidak sempurna di mata manusia kecuali orang tuanya itu bersalah, khususnya terhadap orang tuanya atau kakek neneknya si adik. Insya Allah seperti itu. Cek, kalau memang ketemu, mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala.